memimpin, mengelola, dan mengendalikan pemerintahan untuk sebuah negara sebesar ini harus terdiri dari putra-putri terbaik. Bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa terkaya di dunia. Syaratnya adalah apabila bangsa Indonesia bisa bersatu. Saya ingin selalu mengajak, apapun perbedaan kita, kita harus bekerja sama, kita harus kompak, kita harus bahu-membahu. Yang kuat tarik yang lemah, yang lemah berhimpun kerjasama. Saya ingin cari persatuan daripada perpecahan. Ketika embun masih menyelimuti dedaunan dan suara alam menjadi pembuka hari, ada sebuah desa yang hidup berdampingan dengan alam. Di Desa Margamulya, desa yang tumbuh di antara hamparan perkebunan yang hijau dan peternakan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat, setiap langkah menghadirkan kesejukan. Setiap sudut menyimpan cerita tentang kerja keras, kebersamaan, dan harapan. Hari ini, mari kita jelajahi keindahan alamnya, mengenal lebih dekat warganya, dan mengungkap potensi yang menjadikan desa ini begitu istimewa. Saya Rizky, dan inilah Ngadesa, dari desa membangun negeri. Waalaikumsalam. Sampurasun Pak. Rampes. Pak, kenalin, saya Rizky dari Ngadesa Pak. Siap. Bapak selaku siapa Pak? Saya sebetulnya di sini kades. Pak Kades. Jadi ketemu sama Pak Kades langsung ya Pak? Iya, iya. Nah Pak, ini lagi ngapain Pak? Ini lagi apa? Ngasih makan ini untuk ini kambing. Kalau di sini sebutnya mbek. 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 Oh. Sejarah peternakan kambing Etawa ini di desa tuh sejak kapan ya Pak? Sejak tahun 2024 dengan jumlah pertama itu 21 ekor. 21 ekor dan alhamdulillah sampai tahun ini itu udah sampai 40 dengan anaknya. Dan ini susunya kan ini kambing perah. Susunya ini disalurkan melalui BUMDes. Terkait peternakan ini Pak, ada nggak sih kendala dari pengembangan di Etawa ini? Ada kendala itu tidak terlalu melok tentang kendala karena kambing ini cukup makannya sampai ke rumput itu. Jadi di sini dikelolanya kan oleh kelompok. Jadi kendala mah hanya mungkin tinggal bagaimana untuk pemasaran ke depannya, hasil dari susu itu dan pemasaran mbek anak-anaknya gitu. Ya. Pak, soal kambing Etawa ini gitu, marketingnya kan tadi kata Bapak masih di desa-desa yang kayak gitu penjualannya. Iya. Nah, Masih melalui dipasarkan oleh BUMDes, buat di peternakan kambing Etawa ini Pak, ada antisipasi nggak dari pihak desa gitu? Ada antisipasi karena ini kandang kan harus dipelihara, kandang ini harus dipelihara secara rutin. Ini kalau memang tidak dipelihara, ini menimbulkan penyakit untuk kambing itu sendiri. Ayo kah ngobrolnya di itu lah di saungnya. Pak, selain peternakan ini Pak ya, saya tuh mau tahu Pak, selain
aktivitas sebagai peternak masyarakat sini itu ada apa lagi gitu Pak? Di Desa Marga Mulia ini kebanyakan sebagian besar itu petani, tetapi petani itu petani padi, palawija, itu di desa ini. Dan di samping peternakan kambing ini ada peternakan sapi juga ada, dan perikanan di sini ada. Terkait soal tadi Pak aktivitas masyarakat, berarti kan Bapak udah lebih tahu banyak soal di desa ini. Kebetulan Bapak sebagai kepala desa tuh udah berapa lama Pak? Jadi kepala desa di Desa Marga Mulia ini saya dari tahun 2012 sampai sekarang mungkin berapa ya, 14 tahun ya. Dengan belasan tahun Pak ngejabat di desa ini, perubahan apa yang Bapak bawa buat di desa sini gitu? Ya alhamdulillah lah ya, dengan program-program desa ini, karena setiap mau melaksanakan program itu pertama-tama diadakan musyawarah dulu di tingkat kadus, musdos. Musdos itu kan menampung aspirasi dari masyarakat untuk mengajukan apa yang akan dilaksanakan pembangunan untuk tahun kedepannya, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perubahan di Desa Marga Mulia ini alhamdulillah sebetulnya tentang infrastruktur, semua jalan desa alhamdulillah sudah semuanya dicor, termasuk jalan-jalan gang dan yang lainnya itu alhamdulillah. Tapi walaupun seperti itu tetap aja masih ada kekurangan yang harus kita laksanakan. Dibenahi ya. Di desa ini Pak, ya selain peternakan ada nggak potensi lain kayak desa wisata atau apa gitu yang menjual? Tentang desa wisata, Desa Marga Mulia kebetulan masuk dalam tahun 2023 itu mulai rintisan desa wisata di Desa Marga Mulia. Alhamdulillah sampai sekarang tentang desa wisata, karena desa wisata itu kebanyakannya swadaya dari masyarakat. Sekarang yang lagi dikembangkan desa wisata itu di salah satu kampung di wilayah RW 1 RT 3 di Kampung Cihanet. Alhamdulillah sampai sekarang itu ada lah ya pengunjung. Kebetulan 2-3 bulan ke belakang itu ada hampir 7 negara ke sini. Dari itu datang, hanya di sini kebanyakan dari perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi bulan kemarin dari UPI ke sini gitu. Ke sini lihat-lihat. Jadi itulah ya. Jadi mungkin saya akan selalu terus mengembangkan tentang desa wisata yang ada Desa Marga Mulia ini. Peranan desa Pak buat membantu masyarakatnya gitu ya, baik dari segi sektor peternakan, perkebunan, itu ada bantuan nggak Pak? Pertama dari pertanian ya. Pertanian itu karena di sini dibentuk kelompok tani. Jadi kelompok tani itu ada beberapa kelompok tani. Jadi membantu untuk pertama sosialisasi lah terhadap para petani itu, pertama tentang pola tanam. Dari pemerintahan desa pola tanam, apakah kalau bulan ini teh sebaiknya nanam apa. Jadi terus bantuan itu memang kelompok tani itu pertama ada bantuan sih dari tingkat kabupaten tentang peralatan pertanian sampai ke kuik itu yang di sini disebutnya kuik, mesin ini ya, mesin bajak. Dan kalau memang masuk anggota kelompok tani itu pupuk juga belinya subsidi.
Dan ada satu lagi di sini ada teh rayat ya disebutnya ya, beda. Kalau yang dimaksud dengan teh rayat itu jadi nanam teh di tanah milik sendiri, jadi bukan perkebunan, jadi namanya disebut teh rayat. Dan alhamdulillah teh rayat ini ada kelompok yang namanya Tani Mulia. Itu dari teh itu diolah, bukan saja jadi air minum teh ini, tapi bisa diolah sampai ke ada teh putih, itu dari teh celup, itu ada di kelompok Tani Mulia itu. Tadi saya sempat nge-highlight ya Pak, ada bantuan dari pemerintah terkait di desa ini. Nah, selain pemerintah kabupaten, ada lagi nggak Pak bantuan itu, melainkan dari bibit, ada lagi nggak gitu? Sebetulnya ada sih, ada seperti yang tadi ya sebutkan, di samping bantuan tentang bibit-bibit ikan itu ada. Untuk para petani kopi ada bantuan bibit kopi, itu ada bantuan bibit kopi. Dan yang lainnya di samping dari kabupaten itu dari tingkat provinsi pun ada bantuan-bantuan untuk ke desa ini sesuai dengan pengajuan dari desa yang awalnya dimasukkan dalam musrenbang. Pak, saya tadi masih penasaran soal yang susu kambing ya? Susu kambing. Boleh nggak Pak? Saya mau tahu proses secara teknisnya, pengen merah Pak, boleh nggak? Oh ya boleh. Boleh. Kita langsung aja ke para kelompok itu yang setiap hari mengurus kambing itu. Ya. Ada Pak orangnya? Ada. Oke, siap. Ayo. Kita ke sana ya Pak ya? Ya, ayo. Ayo warga desa. Banyak juga ya Pak ya, kambing di sini? Alhamdulillah banyak dan udah ada yang produksi di peras. Kalau Iki mau lihat tentang cara memeras kambing, boleh. Iki juga mau meras boleh. Ikut meras boleh Pak? Boleh. Nah ini Ki, si Abah yang ahli meras. Ahli meras Pak? Meras susu. Iki mau ikut meras? Oh iya Pak, boleh. Warga desa kali ini saya mau nyobain nih meras kambing. Nah, kita bakal ngobrol sama pawangnya. Pak, sampurasun. Sampes. Pak punten ya, ngaganggu Pak. Yos. Iya, mangga. Lagi ngapain Pak ini Pak? Ini lagi meras susu kambing. Oh, Pak ini sambil diganggu ya Pak? Nggak apa-apa Pak? Ya, nggak apa-apa, boleh. Pak, ini sebelumnya saya nama teh siapa Pak? Kan tak kenal maka tak sayang. Oh iya. Kalau nama yang sudah Bapak Tarmin, Abah Tarmin. Abah Tarmin. Iya. Oke. Pak tepangkan Abi Rizky Rizky, apanya? sami-sami. Oke. Pak, ai ini tuh buat ternak kambing etawa tuh kayak gimana sih Pak? Kalau kambing etawa ternaknya yang cari bibitnya yang bagus-bagus. Kalau bibitnya yang jelek, mungkin kambingnya nggak bisa diperah gitu. Seperti kambing sepera, lebih bagus. Ini kambing sepera namanya. Itu bagus yang untuk diperah mah. Itu aja. Selain tadi jenis apa ya? Jenis kambingnya ya? Jenis kambingnya. Nah, ada pakan yang khusus nggak buat kambingnya tuh? Nah, ada makan yang khusus. Ini namanya kargil. Ini buat makanan yang khusus. Nah, ini. Kalau makanan hijauan yang lebih bagus itu daun kayu. Itu lebih bagus. Kalau rumput nggak seberapa. Kalau untuk diperah mah gitu aja. Buat hasil dari produk susunya ini Pak, dipasarinnya dijualnya kemana gitu Pak? Kalau di sini dijualnya nggak Abah yang menjual, tapi orang yang datang ke sini khusus kan buat kesehatan. Susu kambing itu khusus buat kesehatan. Banyak orang yang datang ke sini nggak memasarin gitu aja. Pak,
ada nggak cara penanganan khusus buat kambing-kambing di Etawa ini? Ada penanganan untuk kambing jangan kena penyakit. Kebanyakan penyakit kambing mah kebanyakan kembung sama sakit perut. Antisipasi teh pengobatan. Satu pengobatan, dua perawatan mandi. Nah, ketiga harus dikasih semprotan. Itu aja. Buat kasih pakan tadi Pak, ada khusus nggak berapa kali sekali gitu? Sehari 3 kali. Sehari pagi, siang, sama sore. Kalau di perah mah kasih pelet. Gitu sambil gitu menghilangkan rasa bau rumput, menentukan susu supaya banyak. Pak, saya boleh ikut meras susu nggak Pak? Oh boleh silahkan. Tapi mau coba mah. Ada teknik khusus nggak Pak buat cara meras susunya gitu? Ada. Yang pertama cuci tangan dulu ku air hangat, lalu dibawa ke sini ke ambingnya, diusap-usap tuh. Udah gini lah, baru tangannya kering, baru diperah. Nih, mau coba? Boleh Pak. Ya. Warga desa ternyata agak geli juga ya meres susu kambing ini. Jadi pertama takut ditendang gitu, kedua nggak susah nggak keluar. Lemek-lemek ya. Oh lemek. Nah, lemek-lemek itu. Itu yang agak agak resikonya. Baik ya Pak. Udah. Makasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama. Nah Pak, selain ada kambing, mau ngasih lihat apa lagi nih Pak? Oh ini kebetulan ini kan desa wisata Gaya. Nah, jadi desa wisata Gaya itu dipusatkan di salah satu kampung. Di sini namanya Kampung Cihanet. Nah, selain edukasi wisata alam, pertanian, di sini juga ada kesenian tradisional yaitu pencaksilat. Oh ini Ya, lagi ya. pencaksilat Nah, ya? ini pencaksilat. Ini anak-anak. Berarti ini anak-anak muda di sini udah dilatih dari kecil buat silat nggak? Oh iya, di sini umum bagi anak-anak kecil, dewasa, maupun yang orang tua juga di sini semuanya udah bisa silat. Oke, Pak, ada yang ngelatihnya nggak Pak di sini Pak? Ada. Assalamualaikum Kang, Sampurasun. Kang Abi Rizky tinggal desa. Boleh ikut ini enggak Kang? Latihan. Latihan iya. Siap. Akang yang ngelatihnya? Iya. Oke. Boleh diliatin dulu nggak Kang? Pak, buat pencaksilat tadi itu di desa ini apakah cuman sekedar wisata atau udah ikut kayak perlombaan gitu gitu? Kalau buat pagoran yang ada di sini, ini mah buat lomba ada, buat ini mah kalau turunan mah ya belah dari orang tua dulu, saya terusin gitu. Generasi Iya, ya. gitu ya. Pak, tapi boleh dicoba nggak Pak? Siapa Bapak yang ngelatih atau? Ya siap Kang, sama Neng Rahma aja. Siap. Iya, coba mulai. Neng Rahma, sini dulu. Kelas berapa? Bentar, ini kelas berapa? Kelas. Kelas 7 SMP. Iya. Udah bisa pencaksilat. Iya. Boleh diajarin? Oke, kita coba dulu. Iya. Salah. Oke. Terus lanjut udah itu? Oh, baru hormat gini, baru hormat. Yang ulangi sekali lagi, yang cepat ayo. Set. Oke. Satu. Dua. Tiga. Salah. Empat.
5. Kalau silat ya, kita harus membudayakan generasi-generasi kita ke depannya dengan ciri khas tradisional di adat Sunda. Pak Kades, Pak, makasih banyak ya ini udah nemenin saya di desa ini, udah nyusurin desa, ngekspor desa, banyak yang saya nggak tahu tuh dari kambing, peternakan, kebun, apalagi ini soal silat ya Pak. Karena kan saya jauh-jauh cuma tahu kicauannya, di sini udah dapat ilmu gitu. Nah Pak, soal terkait BUMDes ini Pak, saya tuh mau tahu Pak secara teknisnya gimana gitu soal ya pengelolaannya lah. Oh, untuk lebih jelasnya silakan aja untuk menemui ketua BUMDes. Ketua BUMDesnya ada di sini Pak? Ada, kebetulan ada di sini. Ya. Dan mohon maaf karena saya tidak bisa menemani karena ada keperluan pelayanan dulu masyarakat. Siap, makasih banyak atau Pak ya? Sama. Ayo Pak. Assalamualaikum Teh, Sampurasun. Rampesa, ada yang bisa saya bantu? Ya Teh, saya Rizky dari Ngadesa. Saya Teh mau nyari ketua BUMDes. Tadi kebetulan udah ketemu sama Pak Kades. Boleh, bisa saya panggilkan dulu sebentar ya, Ah? Boleh, punten ya Teh. Ya, Ada tamu. Iya Pak, Sampurasun Pak. Rampes. Punten Pak, tepangkan Abi Rizky Pak di Mohon. Ngadesa. Nah Pak, saya tuh ini mau tahu soal BUMDes ini tuh penjualannya, produk-produk dari BUMDes itu apa aja ya Pak ya? Ya, sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama saya Wawan. Saya kebetulan di sini menjadi Direktur BUMDes di Desa Margamulya. Nah, ini adalah kantor BUMDes Raharja Desa Margamulya. Di BUMDes itu punya beberapa usaha, diantaranya peternakan. Diantaranya peternakan ayam. Peternakan ini menghasilkan telur ayam, Pak. Nah, telur ayam yang kita hasilkan yang seperti Bapak lihat di sini. Di sini ada 2 jenis sebetulnya telur ayam yang kami hasilkan. Yang pertama telur ayam biasa, boiler. Yang kedua telur ayam omega. Nah, kenapa kita memproduksi ayam omega? Karena memang ini mendukung terhadap program pemerintah terhadap pengentasan stunting dengan campaign 1 telur 1 hari untuk mencegah stunting. Terkait soal produksi apa ya? Nah kan pasti ada penjualannya juga ya Pak. Targetnya itu apakah di desa aja atau udah keluar dari desa gitu Pak? Ya. Jadi untuk pemasarannya yang diutamakan memang untuk warga masyarakat Desa Margamulya sendiri. Seandainya memang ada sisa dari penjualan dari masyarakat, baru kita kirim keluar gitu. Aduh Pak, makasih banyak ini emang ngerepotin Bapak. Siap, Informasi dari BUMDes di desa ini banyak banget Pak. Makasih ya. Saya izin pamit ya. Boleh. Pak Terima Kades, kasih atas udah selesai. kunjungannya. Terima kasih. Siap. Ya. Ayo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini di Desa Margamulya telah memperlihatkan kepada kita bahwa di balik hijaunya alam masih menyimpan semangat masyarakat yang terus merawat, mengembangkan, dan menjaga warisan desa untuk masa depan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Saya Rizky, pamit undur diri dulu ya. Sampai jumpa di cerita desa berikutnya. Ngadesa, dari desa membangun negeri.